Talk bukan aja deep talk, ya. ngomel gitu. Kayak kalau sama Raim ngomel, kalau sama aku baru deep talk ya. Iya. Gitu. Bakal keren ngomel pokoknya. Jadi kayak lari nyamperin bapaknya, karena ada bapaknya juga kan. Kayak terus dia cerita kayak, ayah aku dari tadi sepertinya aku salah-salah dialog terus. Terus bapaknya bilang, nggak apa-apa Lala, orang tuh wajar, namanya bikin salah itu wajar gitu, nggak apa-apa itu gitu. Kan namanya juga belajar. Terus dia menyeletuk, jadi orang itu wajar melakukan kesalahan. Aku melihat cinta itu seperti cintanya Tuhan kepada ciptaannya sih. Iya, Tuhan gak pernah melihat orang ini siapa, kaya, miskin, jelek, ganteng, dia menyembah atau tidak, atau dia agamanya sama atau tidak, tapi dia tetap mencintai ciptaannya. Hai Bella, welcome to Pobella Sign In bersama aku Natasha Cecil. Hari ini Pobella kedatangan para cast dan sutradara dari film Komang. Ada Aurora Ribeiro, Kisha Alvaro, dan Banaya Anindita. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Udah cukup. Oke. Ya, terima kasih udah main-main nih ke kantornya Pobella. Semangat ya kayaknya hari ini ya. Terima kasih. Semangat, Iya, semangat, puasa sudah nih jadi agak-agak lemes ya. Oke, kita ngomongin film Komang ya kan. Komang sendiri filmnya diangkat dari kisah cinta dan juga lagu milik Raim Laude bersama dengan istrinya yaitu Komang. Nah, di sini ada Aurora yang berperan sebagai Komang ya, dan Kisha sebagai Kak Raim. Ya. Nah, penasaran deh, kira-kira tuh kalian mendalami karakternya itu seperti apa, dan ini kan sosoknya itu udah ada ya, dan bahkan masih ada nih sampai sekarang, masih kita lihat juga tadi kan. Kira-kira gimana sih mendalaminya gitu, kayak apakah ada ngobrol-ngobrolnya sama mereka atau gimana? Ini penasaran banget atau penasaran aja? Penasaran banget sih. Banget ya? Banget. Untuk karakterku sebagai Ode, pastinya aku langsung ngobrol banyak sama Kakak Raim gitu. Aku memperhatikan bagaimana cara dia bersikap gitu. Pokoknya detail-detail kecil pasti aku jaga gitu. Seperti bisa contoh dia ada kebiasaan tepuk-tepuk ini kalau lagi ngomong, atau kadang dia suka berjenggot sendiri. Terus bagaimana cara dia duduk gitu, kadang dia duduk suka begini. Iya bang, begini mulu bang, iya bang, betul tuh bang, gini loh bang, gitu. Terus aku juga belajar bagaimana cara dia berkomunikasi sama Komang, sama ibu, bapak, kakak boy, dan juga sama teman-teman yang lain gitu. Jadi tetap memperhatikan perbedaan lah ya, bagaimana dia menyampaikan sesuatu antara ke teman, keluarga, dan ke Komangnya gitu. Ada deep talk sendiri nggak sih sama si Kak Raim ini untuk omelan. bukan deep talk bukan lagi deep juga. talk, omel gitu. Kayak kalau sama Raim ngomel, kalau sama aku baru deep talk ya. Iya. Gitu. Bakal keren ngomel pokoknya. Ngomelnya lebih ke misal dialek gitu. Karena kan mau tidak mau gitu. Ketika aku membawa peran seorang Raim Laude yang dimana dari bau-bau, pasti ada beberapa orang yang merasa terwakilkan nih di film ini, dan aku nggak boleh mengecewakan diriku dan juga Kakak Raim gitu loh. Jadi aku harus bisa membawakan logatnya dengan baik, aku bisa membawakan dan merepresentasikan aku sebagai orang bau-bau. Pendekatannya dengan cara apa? Misal aku ini kebetulan dibantu banget sama Aurora nih. Jadi gampangnya gini, aku membiasakan hal-hal yang biasa orang sana lakukan gitu loh. Oke, kalau dari Aurora sendiri, apakah ngobrol juga sama Kak Komang? Sempat ketemu sama Komangnya, tapi awal-awal waktu sebelum syuting, karena aku tuh masuknya lumayan telat ya di project ini, jadi kayak waktuku tuh lumayan limited gitu. Waktu itu Komangnya belum bisa diajak ketemu, belum ada waktunya. Jadi aku banyak ngobrol sama Kak Raim, sama Kanaya soal pandangan mereka terhadap Komang gitu. Terus pandangannya Kak Raim terhadap Komang kayak gimana, dan apa yang
Kanaya pengen di sini tuh apa yang di highlight dari Komang gitu-gitu. Dan dialek sih, yang ngelancarin aja karena aku udah dulu emang dialekku tuh naturally Bali, cuman udah hilang karena emang harus dihilangin kan untuk film-film yang lain. Terus tiba-tiba di film ini harus Tampilkan lagi. aktifin lagi. Oke. Untuk kalian sendiri yang memerankan tokoh Raim dan Komang itu, kira-kira ada beban atau tantangan tersendiri nggak sih untuk memerankannya? Ini nih. Pastinya dengan karakter Ode yang punya banyak layer itu dalam cerita. Ada beberapa fase di mana awal Ode masih di kampung, terus akhirnya Ode mulai berkarya sebagai stand up comedian, terus dia menjadi penulis sampai menjadi penyanyi. Pastinya aku sama Kanaya banyak ngobrol supaya bisa memperlihatkan dinamika emosi secara jelas gitu, dan pembawaan Raimi juga secara jelas. Stand up pressure, dialek pressure. Paling pressure apa? Kenapa sih, Kak? Kayaknya Kanaya lucu banget. Paling pressure ini. Paling pressure ini. Maksudnya kehadiran aku dan Komang selalu memberikan pressure. Iya. Di syuting pun begitu ya? Iya, pressure. Gitu. Yang pressure adalah ini. Stand up comedy. Stand up comedy. Iya. Paling pressure tuh ya. Pressure, iya. Karena udah, karena yang ngasih materinya tuh Kakak Raim langsung. Oh, Gitu. Dan memang tulisannya memang yang biasa dia bawakan di panggung. Jadi pasti ada perbedaan dengan cara aku deliverynya gitu loh. Dan akhirnya dia adjust lagi sama Kakak Raim, ditambahin beberapa kata supaya aku lebih enak menyampaikannya. Dan ketika teks sih aku merasa aman. Pas latihan memang agak agak mau mati. Pas latihan agak mau mati, jujur mau mati, latihan mau mati. Berarti itu yang sini juga tampil di trailer juga nggak sih? Yang kamu apa? Udah ya? Ada yang stand up comedy juga kan? Iya, Kayak dari orang ada di bau-bau. trailer. Oh, ada. Jadi dari wangi-wangi. Jadi saya bau pewangi gitu kan? Oh, ini bukan itu tapi ini. Oh, ada lagi yang satu lagi yang di Beda studio, adegannya ada di trailer. bukan dong, yang aku cerita tadi bukan di studio. Oh iya. Iya, Yang di cerita Jakarta, tadi. di Jakarta. Oh, ada Lagi di Jakarta dia. Aduh, nggak sabar buat nungguin nih ya sini-sini. Kisha tuh paling banyak kalimat paling banyak yang diomongin di satu hari adalah aku bau nggak? Iya, kayaknya itu kayak salah satu ininya dia. Bagus dong. Bagus, Sebagai bagus. cowok. Bagus. Kenapa sih emangnya Self kamu aware. takut dikatabain bau ya? Aku sih tergantung orang sih, Kak. Waktu kecil pernah nggak dibilangin ih bau gitu, pernah? Enggak, no. Itu Oh, bukan trauma. jadi bukan trauma. Itu bukan trauma. Tapi memang saya lihat orangnya siapa dulu. Oh. Ya kalau ketemu teman-teman ya nggak ngapain pakai parfum, ribet banget. Pressure-nya adalah ya yang pastinya mainin karakter yang masih ada beneran di dunia ini. Itu pressure. Dan karena limit waktunya tuh dikit banget gitu loh. Jadi Persiapannya pendek ya buat pendek Aurora. banget. Jadi lumayan Dan karakternya juga cukup subtle tapi kompleks ya banget subtle sebenarnya. tapi kompleks. Karena aku boleh ikut Iya, bantu apa-apa, jelasin apa-apa. nggak ya? Karena kayak karakternya Aurora ini, karakternya Komang itu kalau secara skrip tuh banyak banget yang tersirat gitu. Jadi kayak mungkin dialognya biasa aja, tapi dia tuh mainnya sebenarnya lebih ke dalam, lebih ke emotional struggle-nya dia gitu. Itu yang justru lebih sulit buat dia gitu. Jadi tantangan Sebenarnya dia tuh kayak banyak peperangan di dalam dirinya gitu ya. Jadi konflik ada batinnya ya. konflik batinnya. Dari sudut pandang Mbak Naya sendiri sebagai sutradara gimana nih ya? Tantangan atau beban apa sih yang Mbak rasakan untuk mengemas ceritanya ini? Sebenarnya kalau buat aku pribadi yang paling berat itu adalah bagaimana mengemas kisah nyata yang dijadikan layar lebar, yang tentunya juga pasti akan ada dramatisasi di dalam sebuah adegan untuk kebutuhan film, tapi juga tidak mengkhianati karakter tersebut dan cerita aslinya gitu. Jadi tetap berusaha untuk bertutur secara jujur, tapi juga mungkin ada beberapa bagian yang kita buat dramanya lebih dibumbuin gitu supaya yang nonton juga bisa lebih mengikuti gitu.
Dan ini kan film 2 jam ya, sedangkan kisahnya Raim sama Komeng ini 7 tahun gitu. Jadi untuk mengemas itu dalam 2 jam tuh cukup struggling untuk bisa memberikan ruang-ruang karakter-karakter tersebut untuk bisa berekspresi terhadap emosinya gitu. Jadi kayak contohnya misalnya, jadi struggle aku tuh justru lebih di editing dibanding di syutingnya gitu. Kalau di syuting kan ya udah gitu, aku masih punya banyak waktu. Ibaratnya kayak ya aku syuting aja, shoot aja gitu kan. Jadi kayak misalnya ketika syuting aku membebaskan mereka untuk sebagai karakter untuk mengekspresikan emosinya. Tapi ketika di editing karena durasi, aku mau nggak mau harus motong beberapa scene-scene yang buat aku padahal sebenarnya cukup penting. Tapi ya terpatok oleh durasi, jadi ya akhirnya jadi mungkin terkesan lebih terburu-buru gitulah gitu. Tapi kira-kira ada nggak sih hal-hal yang tadinya ada nih di rencana awal tapi akhirnya berubah lagi pas lagi syutingnya itu sendiri? Sebenarnya dari segi dialog banyak banget ya perubahannya karena karena balik lagi karena Aurora tuh hadir ketika kita udah mulai masuk proses syuting kan. Jadi untuk bisa reading bareng sama pemain yang utuh itu memang last minute gitu. Dan karena ketika kita nulis kita belum ketemu sama pemainnya, jadi kita juga belum banyak berdiskusi secara dialog. Jadi ketika akhirnya ketemu di lokasi syuting tuh kita banyak berusaha untuk mengeksplor lagi dialog-dialog yang kayak kita udah ngambil scene-scene sebelumnya nih, pas masuk ke scene ini kok rasanya jadi kurang pas ya gitu, karena yang kita lewati sebelumnya ternyata misalnya ternyata lebih heavy dari yang ditulis di skrip gitu contohnya gitu. Jadi akhirnya kita rubah dialog. Jadi ada momen dimana kita lagi break syuting, aku tetap reading sama Aurora sama Kisha dan ayo teman-teman bantu, ayo kita nulis, aku tulis dialog terus kayak coba kayak aku minta mereka untuk coba bacain lagi terus aduh enggak deh kayaknya coba kita kulik lagi kayak roba lagi gitu. Dan udah gitu sebenarnya abis itu besokannya mereka harus udah hafal gitu kan karena misalnya mau di-tag besoknya gitu. Tapi kalau selama syuting sendiri ada gak sih adegan-adegan yang paling berkesan banget buat kalian? Kalau buat aku adegan yang paling berkesan itu jangan deh yang itu spoiler yang lain. Kalau buat aku adegan yang paling berkesan itu kayaknya yang di bau-bau deh. Yang scene dimana kalian berdua lari-lari di ini. Yang basa-basan ya? Bukan, yang scene terakhir. Oh iya. Yang kalian kayak yang gitu. Iya. Itu menarik. Terus kan aku tuh kan kalau misalnya kita lagi bikin montage, aku suka ngedirect pemain juga walaupun bentukannya montage gitu ya. Maksudnya kayak adegannya sebenarnya mereka happy gitu, tapi aku seneng kayak memberikan direction ke pemain juga ketika momen happy itu gitu. Jadi dan aku suka Aurora itu sangat sebagai karakter dia tuh sangat terbuka dengan direction dari aku dan dia bisa mengeksplor itu gitu. Jadi misalnya aku kayak mereka lagi adegannya lagi happy gitu, terus aku dari jauh kayak joget lari pura-pura jatuh, mereka tuh kayak akan mengikuti itu dan Aurora bisa memberikan dan juga Kisha bisa ngasih warna lebih ketika dapat direction itu gitu. Jadi itu salah satu scene favorit aku adalah memberikan adegan di luar skrip yang random yang direspon oleh pemain. Iya, gitu. Sama sih, aku juga. Oh, kalau aku ini apa? Momen berangkatnya Ode ke Jakarta sama Boy. Iya. Kalau aku tahu momen favoritnya Aurora yang mana? Apa tuh? Yang ini. Iya, yang itu. Coba ceritain dikit.
ada ekstras yang menurut kita lucu gitu. Tapi bakalan ada kan Kak? Ada bakalan ada. Tapi kita baru ngerasa dia tuh lucu setelah syuting itu. Setelah adegan itu selesai Karena adegannya diambil. tuh serius beneran. Adegannya drama nangis-nangis. Tapi kebetulan si bapak itu kayaknya baru pertama kali jadi ekstras karena kan kita syuting di Bau-Bau. Dan ini pertama kalinya di Bau-Bau ada orang syuting gitu. Maksudnya jadi kita ekstrasnya juga ekstras lokal gitu. Jadi banyak yang nggak pernah tahu syuting kayak apa, ekstras itu apa, tapi ya udah kita libatkan gitu. Dan itu menarik banget karena kan ya mereka juga kurang paham ya kayak apa adegan apa misalnya kayak kamera angle gitu karena nggak biasa syuting. Jadi ketika ngedirect ekstras tuh ya cukup menarik gitu. Nah salah satunya adalah ini juga gitu karena ini pertama kalinya mereka ikutan gitu. Terakhir tentang proses syutingnya sendiri, untuk castingnya sendiri, aku lihat di trailer tuh kan ada si Sabira Alula ya, Lala. Yeah. Kenapa Kak Naya tertarik buat mengajak Lala di film ini? Karena aku ngefans sama Lala, aku suka banget dia gemas. Lala iya lucu banget. Lucu banget. Terus dia ada momen kayak pas lagi take kan dia mungkin nervous ya, jadi ada beberapa kali dia kayak salah dialog gitu. Terus pas kita lagi ganti shot gitu, terus dia kayak lari nyamperin bapaknya, karena ada bapaknya juga kan. Kayak terus dia cerita kayak ayah aku dari tadi sepertinya aku salah dialog terus. Terus bapaknya bilang nggak apa-apa Lala, orang tuh wajar, namanya bikin salah itu wajar gitu, nggak apa-apa itu gitu. Kan namanya juga belajar. Terus dia menyeletuk, jadi orang itu wajar melakukan kesalahan. Terus kayak wah pertanyaan yang deep. Langsung jadi sesi renungan. Iya, jadi kayak wah iya bener sih ya sih. Yang namanya manusia itu ya, pokoknya dia tiba-tiba ngomong kayak jadi manusia itu wajar melakukan kesalahan gitu, ngomongin sesuatu seperti itu gitu. Terus aku langsung Bapaknya ngomong apa? iya gitu, gue ketawa kayak ya ampun jadi dalam jadi pertanyaannya terlalu dalam untuk anak kecil. Dan hari itu di mana kan banyak anak-anak ya, jadi aku merasa kayak guru TK di situ karena aku harus ngebuat mereka happy terus di saat ganti shot apa segala macam, karena takutnya ntar begitu ganti shot mereka udah loyo, udah pengen pulang gitu kan. Itu gimana sosial energinya Bu Naya abis ya? Hari itu aku bener-bener abis digasin buat anak-anak itu sampai udah beresin itu kayak udah nggak ada lagi energi. Lanjut lagi ke tentang topiknya ya kan, menceritakan tentang cinta di atas perbedaan. Tapi menurut kalian sendiri memaknai cinta di atas perbedaan itu seperti apa sih? Menurutku pada dasarnya cinta itu tidak mengenal siapa, Kadang-kadang tak ada Logika. Oke, Ya lanjut. tidak memandang siapa, agamanya apa, rasnya apa dan lain-lain. Aku melihat cinta itu seperti cintanya Tuhan kepada ciptaannya sih. Iya, Tuhan gak pernah melihat orang ini siapa, kaya, miskin, jelek, ganteng, dia menyembah atau tidak, atau dia agamanya sama atau tidak, tapi dia tetap mencintai ciptaannya. Kalau buat aku cinta melampaui perbedaan itu kita harus bisa membedakan kayak bahwa love is love. Perbedaan itu kan sebenarnya konstruksi logika manusia yang melimitasi cinta gitu. Cinta itu sendiri ya limitless gitu. Bentuk cinta itu banyak gitu, bentuknya seperti berbagai macam jenis cinta lah gitu yang kita temukan. Cinta kita sama sahabat, cinta kita sama orang tua, cinta kita sama pasangan, cinta kita sama pekerjaan, cinta kita sama Dian Sastro. Jadi menurut aku yang membedakan bahwa cinta dan perbedaan itu adalah yang satu adalah sebuah action yang limitless, dan perbedaan itu adalah konstruksi logika manusia yang melimitasi cinta tersebut gitu. Aku setuju sama Kanaya. Wah, Keren lu. Seru banget ya emang ya obrolan kita hari ini ya. Banyak banget yang terbuka akhirnya sama banyak mereka. bloopers buat diupload. Selama proses syutingnya sampai sekarang ini. Nah, boleh dong teman-teman semua ajak para Bella untuk nonton film Komang sendiri yang kapan nih tayangnya dan kenapa harus nonton banget. Halo, kami dari Komang. Jangan lupa nonton film Komang 2025 Lebaran ini hanya di Bioskop.
Popela sayang, coba. Dadah.